Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Makna sejarah ialah dialog pemikiran antara seseorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Semestinya, fakta itu harus disusun sejujur mungkin, sehingga tidak terjadi kebenaran semu atau pemutarbalikan makna suatu peristiwa. Kita menyadari bahwa ahli sejarah asing ketika berbicara tentang Islam menghasilkan pendapat yang cenderung subjektif. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor berikut. Pertama, berusaha menyelewengkan atau mendangkalkan sisi sejarah Islam. Yang kedua, metodologi penulisan sejarah yang sangat subjektif. Serta yang ketiga, pemahaman mereka tentang Islam hanya sepotong-potong dan tidak utuh. Dalam rangka menghindari ketidakjujuran tentang fakta sejarah, maka diperlukan ahli sejarah bangsa sendiri untuk mempelopori penulisan sejarah Indonesia, termasuk umat Islam, melalui metodologi dan penelitian yang objektif. Ada teori besar yang dikembangkan tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Dan yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara pada sekitar abad ke-13 Masehi. Secara ilmiah, teori Makkah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Makkah telah dianggap memadai dan ilmiah, maka teori lain yang menyatakan kedatangan Islam sekitar abad ke-13 Masehi tidak perlu lagi untuk dibuktikan. Berikut beberapa uraian terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Makkah. Pertama, menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Yang kedua, hasil penelitian arkeolog di Australia University menemukan bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. Yang ketiga, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa, dengan Cina juga diakui oleh beberapa sejarawan. Yang keempat, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi di pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim. Yang kelima, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik pada abad ke-11 Masehi. Ini berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera, karena yang menyebarkan Islam di Jawa adalah para mubalik dari Arab dan dari Pasai. Dari pembahasan tentang masuknya Islam ke Nusantara, dapat dipahami bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi secara periodik dan tidak sekaligus. Berbagai kajian dan literatur menyebutkan setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang digunakan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antara sarana-sarana tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi,
para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Yang ketiga, pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Yang keempat, tasawuf. Jalur lain yang juga tidak kalah pentingnya dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Yang kelima, kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijogo adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Serta yang keenam, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Setelah agama Islam menyebar di Nusantara, Islam juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mari kita perhatikan uraian berikut. Pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku sejarah menyebutkan bahwa perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Yang kedua, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama Islam di Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Kemudian sejak abad ke-15, antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama atau mubalik banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Adapun perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama atau mubalik dari Maluku. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ribandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi Selatan adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang keempat, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah lain, pada tahun 1540 Masehi, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis dan dari Jawa. Serta yang kelima, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Agama Islam di Pulau Jawa berkembang sangat pesat. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang kemudian dikenal dengan Wali Songo. Setelah kita mempelajari penyebaran perkembangan Islam di Indonesia, mari kita perhatikan beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pertama, Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, yakni Kerajaan Jumpa dan Kerajaan Perlak, maka Kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari Kerajaan Islam Perlak. Yang kedua, Kerajaan Aceh.
Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mughayat Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya, yakni Sultan Iskandar Thani. Yang ketiga, Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Untuk menghadapi Portugis, armada Demak dipimpin oleh Pati Unus, putra Raden Patah, yang melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Yang keempat, Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menduduki tahta Pajang. Akan tetapi, ia disingkirkan oleh Arya Pangiri, putra Pangeran Prawata. Yang kelima, Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pemanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. Yang keenam, Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fathahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya, yakni meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Yang ketujuh, Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya, yakni Maulana Yusuf. Yang kedelapan, Makassar. Pada abad ke-16, di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yakni Goa dan Talo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Makassar dengan ibu kota di Sombaopu dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Dan yang kesembilan, Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah. Sedangkan raja yang terkenal di Tidore adalah Sultan Nuku. Muncullah Sultan Khairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate. Setelah kita mempelajari penyebaran kerajaan Islam di Indonesia, berikutnya mari kita analisa bersama bagaimana gerakan pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Gerakan pembaruan di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis, semua pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Secara garis besar, ada dua bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yakni gerakan pendidikan dan sosial, serta gerakan politik. Yang termasuk gerakan pendidikan dan sosial adalah sebagai berikut. Pertama, Sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan ini menekankan pada pembelajaran yang berlangsung di surau atau masjid. Yang kedua, Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Yang ketiga, Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Yang keempat, Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub yang didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Yang kelima, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Yang keenam, Muhammadiyah.
Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang ketujuh, Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Sedangkan yang termasuk gerakan politik dapat kita temui dari penolakan Islam yang tidak menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad ke-20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia, Syarikat Islam, dan Partai Islam Indonesia. Adapun sikap dan perilaku mulia yang harus kita kembangkan setelah mempelajari sejarah penyebaran Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, menghargai jasa para pahlawan Muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. Yang kedua, berusaha memahami dan menganalisis sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid. Yang ketiga, meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. Yang keempat, menjadikan semua aktivitas dalam hidup sebagai sarana syiar Islam dan dakwah. Yang kelima, belajar dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat dengan cara damai dan bersahabat. Yang keenam, tetap membangun optimisme dengan kerja keras untuk meraih kembali kejayaan Islam. Serta yang ketujuh, bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan menyebarluaskan ajaran Islam.